Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-34. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kerinduan ini, rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Markus, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-34, dengan tema Tuhan menggembalakan umatnya. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini begitu menarik sekali. Karena apa? Menurut saya ini sepertinya memang bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Kita cari cari makanan yang enak itu misalnya, kalau kita tahu enak, pasti kita akan kejar kemana gitu ya. Tak persoalan tempatnya sempit atau mungkin terpencil atau apapun itu. Kalau kita tahu itu enak, bengkel mobil juga begitu ya. Apalagi ya, salon barangkali buat ibu-ibu. Kalau kita tahu itu baik, itu mendekati perfect, mendekati benar-benar bagus, pasti kemanapun orang akan dicari orang gitu ya, akan kita tempuh begitu ya. Bukankah itu juga yang menjadi semakin menarik ketika firman Tuhan ini juga mengatakan, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Lihatlah, luar biasa sekali hadir Yesus itu di dalam kehidupan ketika itu. Dan tentu saja sampai saat ini. Orang berlomba, orang selalu mau pengen tahu, orang selalu tergerak hatinya untuk datang kepada Tuhan, untuk datang mendengarkan kebenaran firman-Nya. Artinya apa? Dimanapun Yesus itu, orang selalu ingin dekat, ingin datang kepadanya. Bukankah itu sejatinya iman percaya yang seharusnya yang kita miliki di dalam kehidupan kita? Kerinduan, dengar-dengaran, bersama dengan Tuhan Yesus, dekat dengannya, memiliki keintiman dengannya. Ya, masakan ia mencari makanan, mencari bengkel, mencari salon, mencari apapun itu. Ketika kita tahu baik, itu kita kejar sampai kemana-mana. Dokter, tabib, atau apalah itu ya. Ketika itu sesuatu yang baik, yang benar, dan mendekati kesempurnaan, pastilah kita akan cari tahu dan datang ke sana. Itulah yang dialami Tuhan Yesus. Begitu luar biasanya ketertarikan, interest orang-orang ketika itu
ingin datang kepada Tuhan. Padahal kalimat sebelumnya dikatakan, Tuhan Yesus itu sedang kelelahan. Bahkan dikatakan makan pun mereka tidak sempat. Dan mereka mau beristirahat. Saudaraku, sebelum sampai ke sana, memang ketika Markus menuliskan ini, tahun 65 hingga tahun 70 Masehi, perikop ini dilatar belakangi oleh bagaimana sebelumnya Tuhan Yesus mengutus para murid untuk pergi berdua-dua dan memberitakan Injil serta melakukan mujizat. Lalu di kisah ini disebutkan mereka telah kembali dan melaporkan apa yang mereka kerjakan sebagai bagian dari perintah atau pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan sampailah kita ke perikop ini, bahwa Tuhan Yesus mengajak mereka untuk beristirahat, mengasingkan diri, karena mereka juga mengalami kelelahan dan lapar. Samalah seperti kita di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun mungkin pertanyaannya adalah, pernahkah kita mengalami sampai lupa makan ketika kita melayani? Atau makan dulu selalu, atau makanan dulu, upah dulu yang selalu kita kejar sebelum melayani? Gak usah lah ya, terlalu keras banget itu. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang semakin luar biasa. Ketika ayat 34 itu mengatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Artinya, disinilah kita melihat bagaimana Tuhan yang selayaknya dicari, Tuhan yang selalu kita rindukan dalam kehidupan kita. Sebab Yesus itu adalah Yesus menjadi pribadi yang begitu peduli, penuh kasih di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Hati Tuhan Yesus itu begitu luar biasa untuk setiap pribadi, lepas pribadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan sampai-sampai Markus menuliskan, sebab mereka seperti domba yang kehilangan gembalanya. Maka Tuhan Yesus mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan setiap mereka. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan, apa yang mau ditegaskan melalui nats kita pada saat ini? Hal yang pertama, adanya kebutuhan akan istirahat dan pemulihan. Ingatlah saudaraku, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk menyadari pentingnya beristirahat. Kita perlu di-charge, kita perlu istirahat, dipulihkan. Dan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang manusia. Bukankah Allahmu juga beristirahat? Yang kedua, yang mau ditegaskan tidak lain adalah bagaimana kepedulian dan belas kasih Tuhan Yesus. Seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan menuliskan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan melihat orang banyak ketika itu. Dan disinilah yang mau ditegaskan lebih dan lebih lagi, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang penuh dengan kasih, penuh dengan kepedulian. Lalu hal yang ketiga yang mau ditegaskan tidak lain adalah pentingnya pengajaran dan bimbingan rohani itu. Tuhan Yesus bahkan lebih dulu memberikan pengajaran, mengadakan bimbingan rohani itu kepada setiap mereka. Sebab Tuhan Yesus ternyata tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi lebih lagi memikirkan orang banyak dan karya keselamatan yang harus mereka dapatkan di dalam pengajaran segala sesuatu yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Adanya komitmen terhadap pelayanan. Meskipun Tuhan Yesus dan para murid berniat untuk beristirahat dalam lelah mereka, tapi lihatlah komitmen Tuhan Yesus itu. Dia tetap melayani setiap orang ketika itu. Disinilah kita melihat dan belajar komitmen pelayanan itu dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bahwa pelayanannya tidak berhenti, tapi pelayanan itu terus, bahkan mengalahkan kepentingannya secara pribadi. Yang berikut peranan Yesus sebagai gembala. Gambaran orang banyak yang dikatakan sebagai domba yang tidak mempunyai gembala, itu menegaskan sejatinya
Tuhan Yesuslah gembala kita di dalam kehidupan kita. Sama seperti tema kita yang mengatakan Tuhan menggembalakan umatnya. Lalu apa yang terakhir yang mau ditegaskan? Adanya selalu pengorbanan dalam setiap pelayanan kita. Perikop ini menekankan elemen pengorbanan dalam pelayanan. Meskipun para murid lelah, tapi mereka tetap melayani orang banyak. Sebab mereka belajar dari gurunya, dari Allahnya, dari Yesus. Di dalam kelelahan pun, tapi masih juga dipakai lebih lagi untuk melayani Tuhan. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita, Tuhan menggembalakan umatnya pada saat ini? Hal yang pertama, gembala itu dinyatakan dalam situasi ini adanya pemeliharaan fisik dan rohani. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan perhatian bukan hanya kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan rohani setiap kita. Hal yang kedua yang bisa kita kaitkan dengan tema kita tidak lain adalah belas kasih dan kepedulian Tuhan Yesus. Bahwa belas kasih dan kepedulian Tuhan Yesus itu bagian dari sebuah kekuatan pribadi gembala kepada umat-umatnya. Lalu apa yang ketiga? Bimbingan dan pengajaran. Saudaraku, gembala yang baik itu akan tetap membimbing dan menjadikan pribadi yang mengajar untuk setiap domba-dombanya. Gembala itu akan menyediakan bimbingan dan pengajaran. Gembala yang baik itu akan memberikan arahan, memberikan petunjuk, bahkan menunjukkan jalan itu. Bahkan ketika berada di dalam Yesus, Yesus itulah jalan itu sendiri. Lalu apa yang berikut? Komitmen dan pengorbanan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lihatlah sang gembala yang baik itu. Yesus Tuhan kita itu. Dia rela berkorban untuk domba-dombanya. Bahkan kita tahu di dalam iman percaya kita, nyawanya pun dia berikan untuk keselamatan setiap kita, domba-dombanya. Lalu yang berikut, adanya peran Yesus sebagai gembala yang baik. Di sini Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Seperti apa yang dituliskan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 itu. Yesus adalah pribadi yang memelihara, pribadi yang mengajar serta melindungi domba-dombanya. Lalu apa yang terakhir? Yang diinginkan melalui perikop kita, biarlah setiap kita menjadi pribadi yang merespon hadirnya Yesus dalam kehidupan kita. Bukankah orang banyak ketika itu selalu cari tahu, bahkan kemanapun Tuhan Yesus pergi, mereka mengikutinya dan mencari kemana Yesus itu pergi. Biarlah itu juga menjadi bagian kehidupan setiap kita. Datanglah dan selalulah cari Tuhan, kebenaran firman-Nya, dan hiduplah di dalamnya, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Lalu saudaraku, di dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui perikop ini? Hal yang pertama, tentu saja, milikilah keseimbangan antara pelayanan dan istirahatmu. Ingatlah, Yesus juga butuh istirahat. Maka silakan melayani. Tapi jangan lupa, jangan lupa untuk melayani dirimu juga. Sebab dirimu juga harus menjadi pribadi yang terberkati. Sehingga menjadi berkat untuk setiap pelayanan yang Tuhan Yesus hadirkan di dalam kehidupanmu. Yang kedua, mari kita memiliki belas kasihan dan kepedulian itu. Sebab pelayanan yang seutuhnya, yang sesungguhnya, bukan hanya bicara berkoar-koar, khotbah dengan semangat luar biasa, tapi Tuhan mau adanya belas kasihan, adanya belas kasih, serta kepedulian untuk setiap orang di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa refleksi yang berikutnya? Ingatlah, penting sekali pengajaran dan bimbingan rohani itu. Yesus mengajar banyak orang, membimbing banyak orang akan kebenaran firman Tuhan. Sebab itulah sejatinya yang lebih dari segala-galanya, bahkan melampaui makanan-makanan dalam bentuk fisik dalam kehidupan kita. Hal yang berikut, pelayanan yang tak kenal lelah. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus, tetaplah melayani Tuhan. Benar, dimungkinkan kita akan capek, dimungkinkan kita akan lelah, dimungkinkan kita akan lapar. Tapi percayalah,
Pelayanan sejatinya adalah ketika kita lebih mendahulukan kerajaan Allah daripada setiap kebutuhan yang kita butuhkan secara fisik dalam kehidupan kita. Yang berikut, jadikanlah Tuhan sebagai gembala, sebab Dialah Tuhan gembala yang begitu peduli dalam kehidupanmu, bahkan mengesampingkan dirinya sendiri, yang siap memelihara, melindungi, membimbing, dan menunjukkan jalan, bahkan menjadi jalan itu sendiri. Yang berikut, hadirlah dan ciptakanlah komunitas yang peduli dan mendukung untuk pelayanan ini. Lihatlah para murid bersama-sama kembali kepada Yesus dan melaporkan pelayanan mereka. Artinya apa? Penting sekali menciptakan komunitas-komunitas iman yang saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lain di tengah-tengah kehidupan kita. Orang percaya itu diajak untuk membangun komunitas itu. Maka jadilah dan beradalah di dalam komunitas iman orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, sekali lagi, jadikan Tuhan menjadi gembalamu. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah sejatinya gembala bagi setiap kami, domba-dombamu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin.